ista'laflah. Yang tadi yang tafawi kita bisa. Yang tafawi kita pakai ada minyak. Yang ini ada filter. Minyak itu. Kita lanjutkan dulu ya. Kita mulai. Ambil itu masuk ke bunyinya betul, cuma maksudnya hu monyong kan? Kenapa? Karena dia dhamma. Hu. Setelah selesai satu harokat, selesai dia bertugas, tugas dia udah selesai. Dia ditarik lagi. Dia menyertai si bibir monyong itu, bibir maju ke depan itu hanya satu harokat saja, hanya satu ketukan aja. Itu ketika menyertai huruf hu yang dhamma itu. Bayang, hu monyong, hu. Ketika nunnya atau ketika mimnya itu ditarik lagi karena dia sukun kan. Kalau sukun ada monyong, nggak ada kan, kecuali wow. Humbi, jangan sampai humbi. Karena kalau misalkan berarti kita mengucapkan sukun dengan monyong, sedangkan monyong itu bukan jenis sukun. Bayang, langsung ditarik. Tidak ada yang boleh memonyongkan bibir, tidak ada yang boleh monyong kecuali huruf waw. Au. Baik. Al-mim al-mukhaffaf sudah. Ini di bawah dalilnya Imam Fiqih, bisa dibaca sendiri. Sekarang sebagaimana huruf ada asli, ada far'i, kita ulang dulu. Huruf itu ada dua macam, ada ma'ani dan mabani. Huruf-huruf mabani contohnya mabani betul. Iya betul. Ma'ani yang memiliki makna. Mabani itu ada dua, ada asli sama far'i. Yang asli ada berapa? Ada 29. Dalilnya apa? Waidatul huruf lil hijai awas ini jangan sampai, maksudnya antum ketika mengucapkan sesuatu tentang Al-Quran jangan sampai tanpa dalil. Itu di sebelah ya. Waidatul huruf lil hijai tis'un wa ashruna. Itu yang mengatakan bahwasanya itu madzhab al-jumhur 29. Huruf-huruf far'i ada berapa? Ada 8. Satu hamzah, asil. Dua alif wala. Tiga alif mim fakir. Huruf far'i ada sebutnya. Satu hamzatul wasilah. Hamzah tasil bisa hilang bisa. Dua. Tiga. Firdaus lanjutin. Empat. Lima. Musamma bila apa? Lima. Empat. Sebuah apa? Yang berapa nih? Yang keempat. Empat ya. Yang kelima. Udah kan tadi? Iya. Yang keempat. Yang kelima apa? Alif mufakham. Tanwin. Lanjut. Lam mufakham. Terus? Dan nun mukhaffaf. Apa? Nun mukhaffaf. Mukhaffaf. 8. Min mukhaffaf. Sebagaimana huruf, harokat juga sama. Ada harokat asli dan harokat far'i. Harokat asli sebagaimana kita ketahui ada harokat dhammah, kasroh, dan fathah. Fathah, dhammah, kasroh. Ada pun sukun. Sukun itu sebenarnya aslinya bukan harokat. Ketika ada huruf sukun, sebenarnya itu kholian ani harokat, baru dikasih tanda bulat atau tanda setengah bulat. Itu masa-masa kesini, ketika dekat kesini. Jadi sukun tidak masuk. Harokat asliyah adalah fathah, dhammah, kasroh. Yang far'iyah ada berapa? Ada dua. Yang pertama musyamma, harokat musyamma. Contohnya apa? Itu tadi harokat kasroh musyamma di waw. Kalau tadi kan ya musyamma di
bil waw. Sekarang kasrah musyamah bil dhammah. Qila, jadi qila. Qila. Jadi qila. Di house itu enggak ada, tapi wa qila bukan wa qila. Bayang ya? Kemudian harokat al-mumalah, imalah. Kalau tadi di hurufnya apa? Ya, al-mumalah yang di majuriha. Kalau sekarang harokatnya. Berarti harokat al-far'nya ada dua. Apa aja? Musyamah. Musyamah bizai. Itu bizai. Harokat. Harokat kasrah musyamah bi dhammah. Itu bisa. Yang busuk sih kan? Bukan ini dulu nyambil. Yang pertama apa? Harokat asli. Harokat asli. Fathah. Harokat kasrah. Harokat far'i. Ada malah. Ada Harokat mumalah sama musyamah. Yang dimaksud musyamah itu apa maksudnya? Kasrah musyamah bil waw. Sampai sini paham? Sekarang tentang mazhab ulama. Jadi ulama berbeda pendapat tentang tentang pembahasan makhrajul huruf. Ada yang mengatakan 28 sesuai dengan huruf 29 sesuai dengan huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 14. Sekarang kita satu-satu. Fokus semua ke sini untuk simpan di bawah. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya makhrajul huruf itu ada 29. Jadi nanti ketika ditanya ada berapa makhrajul huruf, itu istilah ulama. Kalau ulama sudah istilah, pasti mereka punya dalil masing-masing. Yang pertama mazhab qaulil minal ulama atau sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwasanya makhrajul huruf itu ada 29 sesuai dengan huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah buat orang yang menghafal 28 berarti makhrajul huruf ada 28. Dalil mereka apa? Setiap huruf harus memiliki makhraj sendiri, makhraj khusus. Ketika ja harus punya makhraj ja. Ketika shad harus punya makhraj khusus shad. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, kata mereka, lastar atau ba'dhum bi ba'dhin, maka nanti akan terjadi campuran gitu. Kayak gitu. Itu kata mereka. Dibantah sama mazhab al-jumhur. Tidak juga seperti itu. Kenapa? Karena setiap huruf, misalkan ada 2 huruf atau 3 huruf, 2 huruf atau lebih, walaupun dia sama makhrajnya, kita masih bisa membedakan dengan sifat. Gitu. Sebagaimana tadi kata Ibnu Jazari, kullu harfin syaraka ghayruhu fil makhraj. Setiap huruf yang syaraka yusyariku ghayruhu fil makhraj, yang ada apa? Yang ada yang berserikat apa? Ada yang menyerupai, mengikuti sama lah makhrajnya. Kita masih bisa membedakan dengan sifat. Begitu pula sebaliknya. Itu intinya mazhab pertama itu tidak dipakai, tapi itu tetap ada. Yang kedua, yang mengatakan bahwasanya makhrajul pada 17 yang tadi sudah kita sebutkan semua. Dan ini adalah mazhab jumhur wa ala ra'sihim, jadi potnya, kepalanya, premannya itu, bukan premannya, ya pembesarnya itu adalah dari ulama nahwu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan dari ulama Al-Hafiqin Imam Ibnu Al-Jazari. Mereka mengatakan 17. Dengan rincian tadi itu yang sudah disebutkan 17 makhraj. 1 hijau. Kemudian di tenggorokan ada berapa? 3. Berapa? 4 ya. Di lisan ada berapa? 3. Di lisan 10. Di lisan ada 10. Nanti di jadwal, nanti ada di jadwal. Berarti berapa? 10 tambah 4, 14. Kemudian syamatain ada berapa? Ada 3. Berapa tuh? Iya, 14. Khosyum enggak? Khosyum kan nun kan udah ada makhraj itu sendiri. Khosyum itu apa? Makhraj gunnah. Sedangkan gunnah itu kan tadi ada nun di mana tuh? Dia sifatnya hanya mengikuti. Sama kayak mim. Coba kita ikut lagi kita. Yang pertama itu adalah apa? Jauh. Berapa makhraj? 1. Ditambah alaf ada 3.
Ya. 4 ya. Ditambah lisan ada 10. 10 berapa? 14. Ditambah Syafatain. syafatain 2 aja di sini. syafatain itu ada 2. Ah, Syafatain itu ada. Yang satu itu fa dengan berarti syafa. Kemudian yang satunya lagi tapi dia punya 2 huruf. 2 huruf dalam satu makhraj, yaitu 3 huruf dalam satu makhraj. Wawu, ba, mim. Jadi syafatain ada 2. Syafatain ada 2, bukan ada 3. Yang terakhir baru khusyu. Itu mazhab jumhur. Kemudian yang berikutnya yang mengatakan bahwasanya makhrajul huruf itu ada 16. Nah, ini mazhab yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Mereka mengatakan demikian dengan mereka menghapuskan makhraj jauh. Jadi jauh itu bukan inilah, nggak masuk ke makhraj, katanya kata mereka seperti itu. Dan ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Kalau misalkan ulama nahwunya adalah Sibawahi, tapi yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Mereka 16. Dalilnya apa? Mereka dengan alasannya kenapa? Mereka tidak menggunakan makhraj jauh. Itu Sibawahi. Yang terakhir mengatakan bahwasanya makhraj jumhur itu ada 14. Nah, ini mazhab Al-Faro dengan apa? Mereka menghapuskan makhraj jauh. Berarti 17 kurang 1 berapa? 16. Kemudian menjadikan lam, nun, ro satu makhraj. Berarti berapa? 3 dijadikan 1. Berarti 2 kan? Berarti 2. Berarti 14 kan? Dihapus makhraj jauh dikurangi 1 dikurangi 2. Berarti pas 14. Itu Al-Faro. Kita ada mulahadzah di sini. Khusus untuk semuanya, kita semua, siapapun itu, hati-hati ketika ketemu lam, nun, ro. Kalau misalkan dari awal kita pakai mazhab Al-Jazari, semua selama kita membaca kita harus nasiru ihadzal mazhab atau nasiru ma'ahadzal mazhab. Gak bisa di sini kita pakai Jazari, di sini kita berubah pindah ke Al-Faro, misalkan karena pengen mudah, misalkan lam ketemu ro. Contohnya apa? Kecuali dalam beberapa tempat ya. Sekarang apa? Rahman. Ya, Waqrobi. Ufrobi. Itu kalau itu pengecualian nanti di apa? Mazhab jumhur. Bahwasanya di situ ada idgham. Contohnya apa? Al ketemu nun. Contohnya apa? Atau nun ketemu ro. Jangan yang idgham, yang izhar. Berarti lam ketemu nun. Contohnya apa? Apa contohnya? Iya, lam ketemu nun. Lam sukun ketemu nun. Atau kebalikannya, nun ketemu lam. Lintah aja. Oh, berarti idgham, jangan yang idgham, yang izhar. Ayat itu Ulna. Kalau misalkan kita memakai mazhab Ibnu Jazari, pindahkan setelah dari lam al nun di mana? Tahtu. Wa nun min qarafin itu di bawahnya. Ketika mengucapkan al kul na, kecuali antum pakai mazhab Al-Faro. Kul na, kul na, pindahkan aja kul na, kul an na. Digeser bisa. Kul nah. Yang penting jangan di situ, jangan di depan. Beliau yang ke depan gitu. Bisa ya? Itu masa Al-Faro. Tapi nanti ada sifatul infiroh. Ada sifatul infiroh, yang mana sifatul infiroh itu kita boleh di satu tempat. Karena apa? Karena berdekatan makhrajnya itu salah satu alasannya. Kenapa mereka berbeda? Ada yang 14, ada yang 16 atau 17. Sebenarnya dan istilah di sini bukan istilah yang sifatnya fatal. Misalkan, yang benar itu adalah mazhab Jazari. Enggak, yang benar itu adalah Syafi'i. Enggak, yang benar itu adalah Qur'an. Semua betul. Karena mereka semua memiliki dalil. Yang tidak betul adalah ketika mereka tidak memakai dalil.